Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisma. Saya mahasiswi dari Universitas Halu Oleh Kendari, angkatan 2020, jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang 3 poin dari BK Karir, di mana yang pertama adalah tujuan BK Karir, kedua fungsi-fungsi dari BK Karir, dan yang terakhir yaitu adalah prinsip-prinsip dari BK Karir. Nah, jadi mungkin teman-teman sekalian masih bingung dengan apa sih tujuan dari BK Karir, fungsi-fungsi BK Karir, dan prinsip-prinsip BK Karir. Nah, daripada kita menunggu lama, yuk kita langsung saja ke materinya. Nah, yang pertama itu adalah tujuan BK Karir. Di sini secara rinci itu tujuan dari bimbingan karir dalam membantu para siswa agar yang pertama itu dapat memahami dan menilai dirinya sendiri, terutama yang berkaitan dengan potensi yang ada pada dalam diri dengan yang mengenai kemampuan, minat, bakat, sikap, dan cita-citanya. Kemudian yang kedua yaitu menyadari dan memahami nilai-nilai yang ada dalam dirinya dan yang ada dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui berbagai jenis pekerjaan yang berhubungan dengan potensi yang ada di dalam dirinya, untuk mengetahui jenis-jenis pendidikan dan latihan yang diperlukan bagi suatu bidang tertentu, memahami hubungan usaha dirinya yang sekarang dengan masa depan. Dan yang kemudian keempat, menemukan hambatan-hambatan yang mungkin timbul yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Kemudian yang keempat yaitu menemukan hambatan-hambatan yang mungkin timbul yang disebabkan oleh dirinya sendiri dan faktor lingkungan, serta mencari jalan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Kelima, di sini para siswa dapat merencanakan masa depannya serta bisa menemukan karir dalam kehidupan yang serasi yang sesuai dengan Depdikbud menurut petunjuk pelaksanaan bimbingan karir pada tahun 1985. Nah, dari uraian di atas kita dapat lihat bahwa bimbingan karir itu merupakan suatu usaha untuk mengetahui atau memahami apa yang ada dalam diri sendiri dengan baik, dan di pihak lain untuk mengetahui dengan baik pekerjaan apa saja yang ada, persyaratan yang ada dalam pekerjaan itu. Kemudian poin kedua yaitu fungsi bimbingan karir. Jadi bimbingan karir di sekolah dapat membantu siswa dalam mengenal dan mengembangkan potensi karir yang dimiliki seorang siswa. Nah, selain itu bimbingan karir juga bisa sebagai satu kesatuan proses bimbingan memiliki manfaat yang dinikmati oleh kliennya dalam mengarahkan diri dan menciptakan kemandirian dalam memilih. Nah, karir yang sesuai dengan kemampuannya. Fungsi bimbingan karir di sekolah ada beberapa. Yang pertama di sini memberikan kemantapan pilihan jurusan kepada siswa, karena penjurusan akan mempersiapkan siswa dalam bidang pekerjaan yang kelak diinginkan. Yang kedua, mampu memberikan bekal pada siswa yang tidak melanjutkan sekolah untuk dapat siap kerja sesuai dengan keinginannya. Dan yang ketiga yaitu membantu kemandirian bagi siswa yang ingin mengacu pada fungsi bimbingan dan konseling secara umum. Maka fungsi bimbingan dan konseling karir di sekolah itu ada beberapa. Yang pertama, fungsi pencegahan. Nah, di sini memberikan siswa informasi mengenai diri dan dunia kerjanya untuk mencegah atau mengurangi timbulnya masalah-masalah di masa yang akan datang. Kedua, fungsi pemahaman. Di sini bimbingan konseling karir memberikan pemahaman pada siswa tentang gambaran dirinya dengan dunia kerja. Ketiga, fungsi penyaluran. Nah, di sini membantu siswa dalam memilih jurusan sekolah, jenis sekolah, dan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan minat, bakat, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Kemudian fungsi keempat yaitu ada fungsi adaptasi. Nah, di sini dia berfungsi untuk membantu siswa untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap minat, kemampuan, dan kebutuhan hidupnya di masa yang akan mendatang. Nah, di sini bimbingan konseling karir dalam aspek pengembangan karir berfungsi sebagai alat atau sarana dalam proses membantu siswa agar yang pertama itu mampu memahami potensi yang ada pada dirinya sendiri dengan mengenali minat, bakat, sikap, keterampilan, dan cita-citanya.
Kemudian memahami nilai-nilai yang ada dan berkembang di masyarakat dan dunia kerja. Nah, ketiga, memahami identitas karir yang berhubungan dengan identitas dirinya, jenis pendidikan dalam meraih cita-citanya. Kemudian menemukan hambatan-hambatan dari dirinya sendiri dan lingkungan. Dan yang terakhir tuh merencanakan dan menentukan karir masa depannya. Nah, kemudian saya akan membahas poin terakhir, yaitu prinsip-prinsip bimbingan karir. Nah, di mana di sini bimbingan karir di sekolah itu dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Maka, beberapa pandangan tentang prinsip-prinsip bimbingan perlu diperhatikan oleh para pembimbing pada khususnya dan administrator sekolah pada umumnya. Nah, terutama dalam penyusunan program pelaksanaan layanan bimbingan karir di sekolah. Secara umum, prinsip-prinsip bimbingan karir di sekolah ada beberapa, yaitu yang pertama, seluruh siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya dalam pencapaian karirnya secara tepat. Tidak ada pengecualian, baik itu yang kaya maupun yang miskin atau faktor lainnya. Nah, yang kedua di sini setiap siswa harus memahami bahwa karir itu adalah sebagai suatu jalan hidup dan pendidikan adalah sebagai persiapan dalam hidup. Yang ketiga, siswa hendaknya dibantu dalam mengembangkan pemahaman yang cukup memadai terhadap diri sendiri dan kaitannya dengan perkembangan sosial, pribadi, dan perencanaan pendidikan karir. Keempat, siswa secara keseluruhan hendaknya dibantu untuk memperoleh pemahaman tentang hubungan antara pendidikan dan karirnya. Yang kelima, setiap siswa hendaknya memilih kesempatan untuk menguji konsep, berbagai peranan dan keterampilannya guna mengembangkan nilai-nilai dan norma-norma yang memiliki aplikasi karir bagi masa depannya. Yang keenam, program bimbingan karir di sekolah itu hendaknya diintegrasikan secara konvensional dengan program bimbingan dan konseling pada khususnya. Nah, yang terakhir di sini program bimbingan karir juga di sekolah hendaknya berpusat di kelas dengan koordinasi oleh pembimbing, disertai partisipasi orang tua dan kontribusi dari masyarakat. Nah, dari beberapa prinsip yang terdapat dalam bimbingan karir tersebut, mungkin kita bisa simpulkan bahwa bimbingan karir dalam pelaksanaannya memiliki sebuah pedoman yang umum dan jelas dan memberikan pelayanan kepada seorang siswa dalam mendeteksi diri, memberikan layanan tentang karakteristik dunia kerja sehingga sesuai dengan keadaan dirinya yang agar mampu mencapai kebahagiaan hidup di masa depan karirnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Dan sebelumnya saya minta maaf karena video ini mungkin kurang sempurna, tapi saya berharap ini dapat membantu teman-teman semua yang nonton. Sekian dari saya, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.